ruam pada kulit sudah bersih, tetapi keluhan nyeri ini masih akan ada. Oke. Kenapa terjadi demikian? Karena kita ketahui apa sih yang dibuat oleh sang virus ini terhadap pasien bertanya, dok berapa lama? Saya katakan paling 4 hari dok. Obat-obatan saja tentunya tanpa fisioterapi akan lebih lama sembuhnya sih. Berarti kita harus ada sinergis antara pengobatan neurologis dan juga dengan bagian fisioterapi gitu ya dok. Betul. Jadi problem kita kadangkala sebelum timbulnya suatu ruam pada kulit, pasien hanya merasa tidak enak, kemudian merasa nyeri, merasa panas pada kulit ya. Sebelum muncul kadangkala kita masih berpikir apa sebetulnya pada. Nah begitu setelah muncul mungkin 2 hari dia balik lagi. Ada ruam pada kulit, yakin kita ini adalah herpes. Hai semua, saya Dr. Cindy Aryani. Hari ini kita ketemu lagi di acara Ngobras bersama saya Dr. Cindy. Hari ini kita kedatangan tamu dengan Dr. Robert, seorang neurologis yang berpraktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Dr. Robert boleh memperkenalkan diri? Terima kasih Dr. Cindy. Saya Dr. Robert Loho, neurolog atau spesialis saraf di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Hari ini kita langsung aja ya Dr. Robert. Boleh. Iya. Dr. Robert, kita mau nanya nih, di klinik kita sering banget nih terima pasien panik karena tiba-tiba mulutnya mencong dan matanya susah ditutup. Kebanyakan pasti nyalain kena kipas angin atau AC. Nah, sekarang secara medis nih, sebenarnya gimana sih mekanisme gangguan sarafnya ini? Iya, terima kasih Dr. Cindy. Gangguan pada yang dimaksud Dr. Cindy itu adalah kelainan akibat gangguan fungsi pada saraf ketujuh. Ya. Gangguan pada saraf ketujuh ini yang kita kenal sebagai Bell's palsy. Ya. Pertama saya katakan bahwa kadangkala pasien datang ke kita itu dan keluhan seperti ini yang dia takutkan apa sih? Paling dia bertanya stroke, ya kan? Dok, apa saya ini stroke? Nah, disinilah kita harus membedakan mana yang stroke, mana yang Bell's palsy tadi ya. Karena gejalanya biasanya untuk daerah kepala itu hampir sama. Paling mulutnya merot ya. Bicaranya agak pelok kadang-kadang. Nah, cuma bedanya begini bahwa kalau pada Bell's palsy pertama adalah di daerah kepala dia terganggu, mata terganggu, dahi mengerutkan dahi terganggu dan mulut merot. Tetapi kalau pada stroke menutup mata maupun mengedipkan mata tidak terganggu, mengerutkan dahi tidak terganggu, hanya mulutnya aja merot. Dan yang kedua, yang paling utama adalah selanjutnya bisa pasien bertanya, dok, bisa enggak sakit ini menjadi stroke? Tidak, berbeda. Sebab pada stroke itu yang terganggu adalah di otak. Ya. Sedangkan pada Bell's palsy ini, dia hanya mengganggu di wajah saja karena yang terganggu hanya saraf ketujuh daripada otak ya. Saraf ketujuh ini memang hanya mempengaruhi gerakan daripada wajah sesisi aja. Jadi kalau dikatakan bisakah dia menjalar ke tangan maupun kaki? Nggak bisa ya. Kira-kira gitu. Jadi banyak orang awam itu langsung takut ya dok mengira Bell's palsy dengan stroke, begitu ya. Jadi untuk membedakan ini dari Bell's palsy itu adalah hanya pada wajah dan tidak mempengaruhi ekstremitas, gitu ya dok. Betul. Kalau kemudian yang berikutnya dok, biasanya karena kelumpuhan ini sangat mengganggu penampilan dan simetris wajah. Kira-kira dok, butuh waktu berapa lama nih sampai sarafnya bisa pulih total? Nah, kembali lagi tentunya kita melihat bahwa makin cepat untuk mendapat pengobatan akan mendapat hasil yang lebih baik kan. Kadang-kala kita dapati pasien sudah berobat ke bidang lain misalnya ya, apakah itu alternatif dan sebagainya ya.
sudah sekian hari baru dia datang ke kita. Nah ini biasanya agak lama ya sembuhnya. Memang Bell's palsy sendiri sembuhnya agak lama, sering saya katakan begitu. Penyakit ini tidak berbahaya, tetapi untuk pulihnya atau sembuhnya ini membutuhkan waktu. Oke. Jadi ini tujuan saya adalah supaya pasien itu menerima dulu kenyataan inilah sakit saya, tidak berbahaya tapi membutuhkan waktu untuk sembuh. Oke. Ya. Kira-kira bisa sampai 4 minggu itu, 2 minggu sampai 4 minggu lah ya. Jadi ini untuk para pemirsa ataupun semua orang yang mendengarkan di hari ini, itu berarti Bell's palsy itu kita harus segera mencari dokter saraf yang terdekat gitu ya dok ya. Kemudian terapi ini penyembuhannya memerlukan waktu. Betul. Dengan eksperimen dokter, pengalaman dokter sebagai neurologis itu berarti memerlukan waktu sekitar 4 minggu ya dok ya. Betul. Untuk itu. Dok, ini ada pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting sih peran fisioterapi untuk masa penyembuhan dari Bell's palsy tersebut? Fisioterapi sangat penting ya. Kita ketahui bahwa obat-obatan saja tentunya tanpa fisioterapi akan lebih lama sembuhnya sih. Kenapa? Karena dengan fisioterapi obat-obatan hanya bekerja dari dalam ya. Kemudian fisioterapi akan merangsang atau menstimulasi sarafnya itu, ototnya itu supaya bisa aktif kembali. Jadi fisioterapi itu dengan obat-obatan ini harus sinkron gitu. Oke, Oke dok, berarti kita harus ada sinergis antara pengobatan neurologis dan juga dengan bagian fisioterapi gitu ya dok. Betul. Oke dok, sekarang kita bahas yang selanjutnya ya dok, tentang herpes zoster dan neuralgia pasca herpetik dok. Nah sekarang ini dok, sering dari sisi kulit, lukanya kan kita bisa obatin sampai kering ya dok. Nah, tapi kenapa ya banyak pasien masih mengeluh nyeri? Seperti panas terbakar dan gatal luarnya itu pada bagian kulitnya udah bersih pada hal ini dok. Bagaimana kalau menurut dokter? Ya, jadi begini bahwa herpes ini kan sebetulnya infeksi virus pada kulit ya. Dan dia menyerang daripada saraf pada kulit dengan manifestasi di permukaan kulit adanya suatu ruam ya, berupa gelembung-gelembung, isi air berair gitu ya, yang bukan kadangkala, pada umumnya ruam pada kulit sudah bersih, tetapi keluhan nyeri ini masih akan ada. Kenapa terjadi demikian? Karena kita ketahui apa sih yang dibuat oleh sang virus ini terhadap saraf tersebut, saraf pada kulit. Dia membuat suatu kerusakan pada saraf pada kulit yang ibaratnya kalau seperti kita katakan saraf ini kan kayak kabel ya. Kemudian kabel ini kan punya isolasi pembalut. Dia akan merusak daripada isolasi pada saraf tersebut. Sehingga terjadi suatu kebocoran daripada hantaran listrik. Nah inilah kebocoran ini, muatan listrik yang lepas ini yang akan membuat suatu nyeri spontan timbul. Dan kita dan kita ketahui bahwa nyerinya itu sangat mengganggu karena cukup tinggi intensitas nyerinya pada pasien tersebut. Saya barusan merawat, bahkan pertama pasien bertanya, dok berapa lama? Saya katakan paling 4 hari dok. Pak. Tetapi dalam perjalanannya saya sudah tahu tidak mungkin 4 hari, tetapi supaya bagaimana saya bisa tangani dia mau dirawat, yaitu bilang aja 4 hari. Sudah 4 hari pun sudah membaik, bahkan pasien sendiri yang tidak mau pulang. Katanya saya sampai sembuh. Nah, obat-obatan kita ketahui anti nyeri, painkiller ya. Painkiller sendiri dibagi 2 golongan ya. Ada yang untuk nociceptive pain ya. Sakit akibat kerusakan jaringan, kerusakan pada tulang, ya itu nociceptive pain. Dan kerusakan pada saraf itu antisakitnya lain lagi. Jadi misalnya kita ketahui pada herpes tadi meninggalkan suatu nyeri yang hebat akibat pada saraf pada kulit. Itu adalah sakit pada neuropathic pain kita sebutkan. Walaupun kita berikan berapa banyaknya obat yang nociceptive pain, tidak akan mempan untuk ini.
Oke, Ya. iya. Jadi kalau kenapa dia lama, karena kita ketahui memang jaringan saraf ini adalah yang paling lambat sembuh. Oke. Ya, Jadi, kira-kira begitu dok. baik dok. Berarti biar nggak nyerinya itu tidak berkepanjangan seperti itu dok, Ya. seberapa krusial sih penanganan awal atau golden period pasca gejala pertama muncul? Ya. Nah, yang menjadi problem kita kadangkala sebelum timbulnya suatu ruam pada kulit, Ya, pasien hanya merasa tidak enak, kemudian merasa nyeri, merasa panas pada kulit ya. ya. Sebelum muncul kadangkala kita masih berpikir apa sebetulnya pada. Nah, begitu setelah muncul, mungkin 2 hari dia balik lagi, ada ruam pada kulit, yakin kita ini adalah herpes. Dan kalau sudah ada herpes, pasti saya akan konsul kepada dokter Cindy. Nah mungkin saya, karena masalah pada kulit ini kan bagaimana kita mencegah jangan infeksi berlanjut ya. Iya. Kemudian penyembuhannya bagaimana kulit ini supaya mulus, rapi. Karena kalau tidak kan dia akan berbekas ya dok ya. Iya, dan itu lama. Apalagi kalau daerah wajah. Oke, ya dok. Jadi memang kita butuhkan Perawatan lebih lanjut ya, Dok. Oke. Pada awal tentunya tetap antivirus kita berikan ya. Yes, ya. Belakangan ini dok, makin banyak pasien usia muda yang kena masalah saraf Ya. dan infeksi kulit ini. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh stres dan imun yang turun sampai kita membangunkan virus yang tadinya tidur di saraf kita? Ya. Jadi begini ya, bahwa gangguan daripada kaitan saraf dengan kulit ya, kita ketahui bahwa adanya suatu stresor. Oke. Adanya suatu stresor yang akan memicu untuk keluarnya suatu hormon stres yang kita sebut sebagai kortisol ya. Steroid lah. Ya. Nah, steroid ini salah satu, dia akan menurunkan kekebalan seluler daripada organ kita sih. Ya. Akibat berkurangnya kekebalan seluler tersebut, maka ini akan menimbulkan, sebetulnya virus ini virus biasa yang ada mungkin dalam badan kita. Tapi dengan proses tadi, penurunan daripada imunitas seluler di badan kita, maka virus ini akan aktif. Ya kan? Dia akan tumbuh sehingga akan merusak daripada organ di mana dia berada. Khususnya pada hal ini pada kulit akan terganggu ya. Baik. Makasih. Oke dok. Sebagai penutup nih dok, buat pemirsa Ngobrol nih. Nah, kalau ada yang tiba-tiba merasa nyeri atau gatal, aneh di satu sisi tubuh, lalu otot wajahnya mulai kaku, apa tindakan darurat yang wajib banget mereka lakukan dalam 24 jam pertama dok? Tentunya kita melihat dulu ya. Kalau ini sangat kita curiga misalnya hanya sesisi ya. Iya. Karena misalnya kita curiga sebagai suatu infeksi virus yang menyerang saraf, notabene apakah ini suatu ke arah herpes zoster yang kita kenal sebagai cacar api ya, cacar api. Nah ini sebaiknya secepatnya untuk kita mencari pengobatan ke dokter. Pertama adalah kalau demikian tentunya karena dia menyerang duluan atau manifestasi muncul duluan pada kulit, tentunya biasanya kami sarankan kepada dokter kulit duluan, ke dokter Cindy duluan sih. Karena akibatnya itu kan nyeri itu akan timbul sesudah itu. Iya, ya kan? benar dok. Jadi kadang-kala datang ke saya sudah rapi dari dokter kulit ya. Alhamdulillah kita ini. Kalau di kami dok, selain kita mengambil post herpetik pada neuralgia, itu kan biasanya bekasnya menghitam dan juga banyak yang kering-kering begitu dok. Betul. Kita menggunakan juga selain salep racikan dari dermatologis, kita sebelumnya menggunakan juga dok dengan lotion Topicare Ceramide ini, di mana kadang-kadang terjadi kerusakan tuh dok pada skin barrier kulit juga, padahal orang dengan post herpetik neuralgia ini, itu sih dok. Jadi kita obatin kulitnya dulu, permukaan kulitnya, dan untuk sarafnya kita kerjasama dengan neurologis seperti dokter gitu. Nah, baik dok, terima kasih untuk waktunya dan juga
edukasi untuk siang hari ini, dan juga terima kasih pemirsa untuk Sama-sama. acara kita hari ini. Baiklah, terima kasih buat seluruhnya. Iya. Dr. Cindy. Iya, terima kasih. Berarti kita ulangin yang pertama aja kali ya. Ya.